Selamat pagi teman-teman semuanya. Ah, Pada kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembuatan IRD yang baik dan benar itu seperti apa. Pada kesempatan praktikum basis data di tugas 1 di sesi 3 kali ini, saya membuatkan beberapa slide yang mana ini itu penjelasan dari praktikum yang saya buat, pembuatan IRD yang disusun oleh saya sendiri. Selanjutnya ada slide tugas, soal tugas. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Lanjut ya teman-teman. Di sini saya buatkan simbol IRD. Simbol IRD itu simbol-simbol yang akan dibuat oleh yang akan dipakai oleh kita semua atau saya ya untuk membuat IRD tentang perguruan tinggi atau mahasiswa pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kenapa sih saya buat IRD ini dan apa tujuannya? Tujuan yang saya buat atau tujuan dibuatnya IRD ini sebenarnya untuk mempermudah teman-teman semuanya untuk membuat alur data seperti apa, dan hubungan dan juga kardinalitas yang ada di database ini itu seperti apa. Intinya untuk memudahkan lah teman-teman. Sebenarnya nggak cuma di perguruan tinggi saja dibuatkan IRD untuk membuat basis data. Sebenarnya di tempat kerja kalian semua, seperti di rumah sakit atau di perusahaan-perusahaan apapun itu, IRD itu sangat penting teman-teman untuk merencanakan pembuatan database itu seperti apa. Lanjut ya teman-teman. Di sini saya buatkan 3 proses mudah sekali. Yang pertama, teman-teman harus menemukan entitas dan juga atribut. Apa aja sih pemain utama dan siapa aja pemain utama dalam proses pembuatan entity tersebut. Dan saya membuat pemain utamanya itu mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Jadi tiga pemain utama ini kita buat variabel atau table nanti yang akan dibuat di database. Dan selanjutnya, menentukan hubungan dan juga kardinalitas, hubungan antara entitas. Nah, jadi di slide berikutnya saya akan menjelaskan hubungan dan kardinalitas dalam database itu seperti apa. Dan terakhir, kita akan menggambar diagram IRD dalam software YED Editor Graph. Lanjut ya teman-teman. Di nomor 1 kali ini, kita harus menemukan entity dan juga atribut. Pada kasus ini, saya juga sudah menemukan 3 entitas atau pemain utama istilahnya teman-teman. Yang pertama mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Atribut pada kasus ini saya buatkan seperti ini. Jadi mahasiswa pasti memiliki NIM atau nomor induk mahasiswa. Selanjutnya memiliki nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Oke, udah. Selanjutnya nomor 2, di mata kuliah itu pasti akan memiliki atribut kode MK. Pasti. Karena setiap mata kuliah harus membedakan setiap kode MK-nya. Dan juga ada nama MK, SKS, dan juga NIP. Selanjutnya dosen. Dosen itu memiliki nomor induk pengajar atau NIP, selanjutnya nama, dan juga alamat. Dan nomor HP. Jadi, di setiap elemen ini atau setiap table ini memiliki 4 atribut yang sama ya, memiliki 4 atribut yang berbeda ya teman-teman. Oke, berikut sudah saya buatkan juga atribut dan juga entity-nya. Nah, seperti ini. Mahasiswa memiliki NIM, nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Jadi, ini itu kita namakan variabel atau table ya, yang nantinya dibuat di sebuah database. Dan ini atribut itu buat apa sih nanti di database? Atribut itu akan dipakai sebagai kolom atau kolom. Jika di Excel itu dia yang membentang panjang seperti itu. Nah, dan kolom itu akan diisi oleh beberapa atribut atau 4 atribut. NIM, nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Selanjutnya mata kuliah. Mata kuliah juga sama memiliki 4 atribut, tetapi berbeda ya teman-teman. Ada kode MK, nama MK, SKS, dan juga NIP. Dan selanjutnya dosen. Dosen juga memiliki NIP, nama, nomor HP, dan alamat. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya, kita harus menentukan hubungan atau relationship, dan kardinalitas.
Nah, jadi saya juga sudah membuatkan beberapa entity-entity yang akan direlasikan dan memiliki kardinalitas yang berbeda-beda. Contoh, nomor 1, mahasiswa dan juga mata kuliah. Nah, saya ambil mata kuliah dan juga mahasiswa itu memiliki relasi mengambil. Kenapa mengambil? Karena mahasiswa bisa atau dapat mengambil satu atau lebih dari mata kuliah per semester. Dan hubungan kardinalitas ini saya buat many to many atau banyak ke banyak. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, mata kuliah ke dosen. Satu mata kuliah hanya dapat diajar satu dosen. Dan setiap mata kuliah hanya punya satu dosen yang menjadi kapten pengajarnya. Karena mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa harus memiliki dosen yang berpendidikan bagus. Karena dosen yang bagus itu akan memberikan dampak yang baik juga kepada mahasiswa. Selanjutnya, dosen ke mata kuliah akan memiliki mata kuliah ke dosen akan memiliki relasi diajar. Dan kardinalitas yang akan diambil itu many to one. Nah, selanjutnya dosen ke mata kuliah. Dosen ke mata kuliah itu akan mengambil relasi mengajar dan kardinalitas one to many. Karena satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah dan dosen juga bisa mengajar beberapa mata kuliah sekaligus sesuai keahliannya. Ya, mungkin dosen tersebut memiliki pemahaman yang lebih tinggi gitu. Jadi dia berkompeten untuk mengajar beberapa mata kuliah dalam satu waktu. Itu teman-teman. Dan berikut saya buatkan juga relasi dan kardinalitas yang sudah saya buatkan seperti tadi. Nah, jadi seperti ini. Mahasiswa akan diajar oleh dosen. Dan dosen juga akan mengajar beberapa mata kuliah. Dan mahasiswa juga akan mengambil beberapa mata kuliah. Seperti itu yang sudah saya buatkan ya teman-teman. Mungkin Bapak Tutor akan mengkoreksi yang saya buat, silahkan. Mungkin nanti saya akan koreksi juga. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ya. Nah, sudah selesai. Hasil pembuatan IRD ini adalah sebuah gambaran visual juga yang jelas dan terstruktur mengenai hubungan antara entitas. Penting sepertinya mahasiswa juga harus memahami IRD yang baik dan benar itu seperti apa. Dan mungkin nanti Bapak Tutor bisa mengajarkan saya atau memberikan arahan kepada saya jika saya ada kesalahan pada pembuatan IRD kali ini. Nah, selanjutnya kesimpulan. Saya buatkan juga kesimpulan. Intinya gini deh. Bikin IRD itu bantu banget buat ngegambarin alur data dan juga sistem kampus biar semua orang itu dari developer sampai pihak kampus itu paham apa yang kita tuju gitu. Dan siapa dan ngapain hubungannya itu apa aja. Dan juga nggak pusing gitu. Kita menentuin nentuin hubungan dengan IRD itu kita terlihat jelas kayak oh ini tuh fungsinya seperti ini juga fungsinya seperti ini, seperti itu. Jadi mungkin kesempatan kali ini saya cukupkan. Jadi jika ada revisi atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akan perbaiki untuk nilai yang lebih baik. Mungkin seperti itu aja kesempatan pemahaman dari saya. Dan mungkin di next pertemuan berikutnya di praktikum 2 saya akan memberikan materi juga, berbagi materi juga terkait tugas 2 nanti. Sekian dari saya. Selamat pagi.